Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin membacakan materi koperasi. Perkenalkan, nama saya Verita, absen 15. Nama saya Medina, absen 22. Nama saya Yanulita, absen 34. Sejarah koperasi. Gerakan koperasi kali pertama digagas oleh Robert Owen tahun 1771 sampai 1858 dan diterapkan pada usaha pemisahan kapas di Newcastle, Skotlandia. Kemudian gerakan koperasi dilanjutkan oleh William King tahun 1786 sampai 1865 dengan mendirikan toko koperasi di Brighton, Inggris, dan pada tahun 1828 menerbitkan publikasi bulanan yang bernama The Cooperator. Isi dalam publikasi bulanan tersebut adalah sebagai gagasan dan saran tentang pengelola toko menggunakan prinsip koperasi. Adapun keberadaan koperasi di Indonesia pada awalnya diperkenalkan oleh R. Arya Wiryatmaja di Purwokerto, Jawa Tengah pada tahun 1896. Pada awalnya Arya Wiryatmaja mendirikan bank untuk pegawai yang meminjam pada lintah darat dengan bunga yang tinggi. Bank tersebut berfungsi sebagai koperasi kredit bagi para pegawai tersebut. Pada tanggal 12 Juli 1947, koperasi di Indonesia mengadakan Kongres Koperasi yang pertama di Tasikmalaya. Oleh karena itu, tanggal 12 Juli ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia. Koperasi Indonesia mencari usaha dana disadari sebagai suatu upaya untuk mendorong memiliki diri secara berusaha, dan karena itu dasar dan resiko tadi lalu disebut sebagai dasar pendirian koperasi. Pada awalnya koperasi Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang keoperasian. Kemudian ada Undang-Undang Koperasi yang terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang keoperasian. Namun Undang-Undang baru tersebut dibatalkan seluruhnya oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan putusan nomor 28 PUU 11 2013 pada Mei 2014. Mahkamah Konstitusi menggabungkan gugatan judicial review atas sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012. Alasan Mahkamah Konstitusi membatalkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 adalah karena undang-undang tersebut dianggap luar koperasi dan telah menghilangkan asas kekeluargaan dari orang yang merupakan ciri khas koperasi. Dengan adanya keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 dinyatakan tidak berlaku lagi. Guna memenuhi kepastian hukum, koperasi Indonesia kembali mengatur kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Pengertian koperasi sesuai dengan pasal 33 UUD 1945 ayat 1 yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Badan usaha yang paling sesuai dengan jiwa kepribadian bangsa Indonesia adalah koperasi. Koperasi ditetapkan sebagai ciri utama perekonomian Indonesia. Makna pasal 33 UUD 1945 telah menempatkan koperasi sebagai suatu
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Indonesia. Koperasi diartikan sebagai badan usaha yang beranggota orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Di dalam pengertian tersebut terkandung beberapa konsep pokok, antara lain sebagai berikut: A. Koperasi sebagai badan usaha. B. Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat. C. Anggota koperasi adalah orang-orang atau badan hukum koperasi. D. Prinsip koperasi. E. Asas kekeluargaan. 2. Landasan, asas, dan tujuan koperasi. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Asas koperasi adalah kekeluargaan yang mengamanatkan kebersamaan dan gotong royong dalam menjalankan kegiatannya. Tidak boleh saling menindas serta mematikan. Usaha yang sifatnya mengejar keuntungan untuk diri sendiri dan sifatnya keserakahan sangat bertentangan dengan asas koperasi. Koperasi dibentuk bukan untuk mengejar keuntungan, melainkan untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan bersama, yaitu masyarakat pada umumnya dan anggota pada khususnya. Ciri-ciri dan prinsip koperasi. Ciri koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 antara lain sebagai berikut: A. Kegiatan berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong. B. Bertujuan untuk menyejahterakan anggota-anggotanya. C. Dalam rapat anggota, tiap anggota memiliki satu suara tanpa memperhatikan jumlah modal masing-masing. D. Pembagian keuntungan berdasarkan jasa. Adapun prinsip koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 adalah sebagai berikut: A. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. B. Pengelolaan dilakukan secara demokratis. C. Pembagian sisa hasil usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. D. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. E. Kemandirian. Aku dong mundur. Ya. Lambang koperasi. Arti lambang koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 adalah sebagai berikut: 1. Bina dan perisai, menggambarkan Pancasila sebagai landasan ide koperasi Indonesia. 2. Kiloda, melambangkan usaha yang terus-menerus oleh koperasi. 3. Rantai, melambangkan kesatuan dan persatuan yang kokoh. 4. Pohon beringin, melambangkan sifat kemasyarakatan yang berpribadian Indonesia. 5. Timbangan, melambangkan keadilan sosial yang merupakan salah satu dasar koperasi. 6. Padi dan kapas, melambangkan kemakmuran rakyat dan yang akan dicapai. 7. Warna merah putih, melambangkan sifat koperasi, sifat nasional bangsa Indonesia. 8. Koperasi Indonesia, melambangkan kepribadian koperasi Indonesia. Fungsi dan peran koperasi. Fungsi dan peran koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 adalah sebagai berikut: 1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. 2. Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. 3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi
sebagai soko gurunya. 4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama dasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. 1. Fungsi dan peran koperasi menurut beberapa aliran. A. Aliran yardistik, B. Aliran sosialis, C. Aliran persemakmuran. 2. Fungsi dan peran koperasi di bidang ekonomi. Seiring berkembangnya zaman, koperasi berkembang cukup pesat. Koperasi memiliki fungsi dan perannya di berbagai bidang dalam usaha mendukung perekonomian suatu negara. Fungsi dan peran koperasi di bidang ekonomi adalah sebagai berikut. A. Menghindarkan masyarakat dari sistem monopoli. B. Menumbuhkan jiwa wirausaha kepada masyarakat. C. Adanya sistem pembagian sisa hasil usaha. D. Melatih masyarakat untuk bertindak rasional. 3. Fungsi dan peran koperasi di bidang sosial. Fungsi dan peran koperasi di bidang sosial adalah sebagai berikut. A. Mengembangkan jiwa kekeluargaan dan rasa persaudaraan. B. Menumbuhkan semangat kerja keras dan bekerja sama. C. Menumbuhkan rasa rela berkorban untuk kepentingan bersama. D. Melindungi hak dan kewajiban masing-masing anggota. Jenis-jenis usaha koperasi. Setiap koperasi mencantumkan jenis koperasi dalam anggaran dasar. Penjenisannya koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan usaha dan atau kepentingan ekonomi anggotanya. Koperasi dapat digolongkan sebagai berikut: koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi jasa, koperasi simpan pinjam. Koperasi dapat dikelompokkan menjadi koperasi produksi, kredit, dan konsumsi. Perangkat organisasi koperasi. Perangkat organisasi koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 terdiri atas rapat anggota, pengurus dan pengawas. 1. Rapat anggota. Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. 2. Pengurus. Pengurus merupakan badan yang dibentuk oleh rapat anggota dan diserahi mandat untuk melakukan pengelolaan terhadap koperasi. 3. Pengawas. Pengawas juga dipilih oleh anggota koperasi dalam rapat anggota sehingga bertanggung jawab kepada rakyat pada rapat anggota. Sumber permodalan koperasi. Modal koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, hibah, dan sumbangan. Modal koperasi dapat juga berasal dari pinjaman yang berasal dari anggota koperasi lain dan atau anggotanya, bank atau lembaga keuangan lainnya, modal penyertaan serta sumber lain yang sah. Modal yang telah diperoleh baik yang bersumber dari modal sendiri maupun dari pinjaman selanjutnya dikelola dengan digunakan untuk melayani anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya. Sisa hasil usaha atau SHU. Kegiatan koperasi bertujuan memperoleh keuntungan. Akan tetapi koperasi tidak semata-mata mengejar keuntungan yang maksimal karena koperasi juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan anggota khususnya dan masyarakat luas pada umumnya. Upaya memperoleh keuntungan tersebut tidak boleh mengorbankan kepentingan anggota dan masyarakat. Keuntungan koperasi akan diperoleh jika penerimaan lebih besar daripada biayanya. Oleh karena itu, dalam pengelolaan koperasi harus selalu mengejar penerimaan atau total revenue dan menekan tingginya biaya total cost. Prosedur pendirian
koperasi. Prosedur pendirian koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 adalah sebagai berikut. 1. Koperasi sebaiknya dibentuk oleh orang-orang yang memiliki kepentingan ekonomi yang sama. 2. Sebelum mendirikan koperasi, sebaiknya didahului dengan penyuluhan tentang perkoperasian agar orang-orang yang ingin mendirikan koperasi paham mengenai perkoperasian, paham akan hak dan kewajibannya sebagai anggota koperasi. 3. Proses pendirian koperasi dimulai dengan pelaksanaan rapat pembentukan koperasi di mana untuk koperasi primer sekurang-kurangnya dihadiri oleh 20 orang anggota pendiri. Sedangkan untuk koperasi sekunder sekurang-kurangnya dihadiri oleh 3 koperasi melalui wakil-wakilnya. 4. Rapat pembentukan koperasi sebaiknya dihadiri oleh pejabat dari instansi terkait. 5. Dalam rapat pembentukan akan dibahas mengenai anggaran dasar koperasi. 6. Mengajukan pengesahan secara tertulis kepada pejabat berwenang. 7. Pejabat yang berwenang akan melakukan A. Penelitian terhadap materi anggaran dasar yang diajukan. B. Pengecekan terhadap keberadaan koperasi tersebut. 8. Apabila permohonan diterima, maka pengesahan selambat-lambatnya 3 bulan sejak berkas diterima lengkap. 9. Jika permohonan ditolak, maka keputusan penolakan dan alasannya disampaikan kembali kepada kuasa pendiri paling lama 3 bulan sejak permohonan diajukan. 10. Terhadap penolakan, para pendiri dapat mengajukan permintaan ulang pengesahan akta pendirian koperasi dalam jangka waktu paling lama 1 bulan. Keputusan terhadap permintaan ulang tersebut diberikan paling lambat 1 bulan. 11. Akta pendirian koperasi tersebut dapat dibuat oleh para pendiri dalam hal di wilayah setempat tidak terdapat NPAK atau dibuat oleh notaris pembuat akta koperasi. Koperasi sekolah. Koperasi sekolah merupakan koperasi yang pendiriannya dilakukan oleh para siswa sebagai sarana pendidikan dan latihan berkoperasi di sekolah selama para siswa belajar. Koperasi sekolah yang didirikan para siswa tidak berbentuk badan hukum, tetapi mendapat pengakuan sebagai perkumpulan koperasi dari pemerintah. Perangkat organisasi koperasi sekolah. Perangkat organisasi koperasi sekolah sebagai berikut. A. Rapat anggota koperasi sekolah. Sama dengan koperasi pada umumnya, rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Rapat anggota berhak berbicara, memberikan usul, mempertimbangkan, menyetujui, atau menolak tentang hal-hal yang berkenan dengan koperasi. Rapat anggota ini diselenggarakan setidaknya setahun sekali. Rapat anggota untuk koperasi sekolah biasanya dilakukan pada libur sekolah. Adanya wewenang koperasi sekolah adalah sebagai berikut. 1. Menetapkan anggaran dasar koperasi sekolah. 2. Menetapkan, mengangkat, dan memberhentikan pengurus koperasi sekolah. 3. Menetapkan kebijakan yang berkenan dengan pengolahan koperasi sekolah. B. Pengawas koperasi sekolah. Pengawas koperasi sekolah berfungsi membantu kelancaran tugas pengurus. C. Pengurus koperasi sekolah. Pengurus dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota. Sumber permodalan koperasi sekolah. Sumber modal koperasi sekolah hampir sama dengan sumber modal koperasi lainnya. 3. Sisa hasil usaha atau
surplus hasil usaha atau SHU koperasi sekolah. Perhitungan sisa hasil usaha SHU untuk koperasi sekolah terlebih dahulu disisihkan untuk dana cadangan dan sisanya digunakan seluruhnya atau sebagian. Prosedur pendirian koperasi sekolah. Mendirikan koperasi sekolah tidaklah mudah. Diperlukan orang-orang yang mau bekerja keras dan disiplin kerja yang tinggi. Langkah-langkah yang harus ditempuh dalam mendirikan koperasi sekolah ini adalah sebagai berikut. Langkah pertama, mula-mula diadakan rapat pembentukan koperasi sekolah oleh panitia pembentukan koperasi sekolah. Langkah kedua, pembuatan anggaran dasar. 2. Anggaran dasar adalah dasar kehidupan demokrasi dalam koperasi. 3. Anggaran dasar sebagai sumber tata tertib koperasi. Langkah ketiga, 1. Permohonan pengakuan koperasi sekolah. 2. Berita acara. 3. Neraca awal. 4. Daftar hadir. 5. Akta pendirian dan anggaran dasar. Memilih jenis barang yang diusahakan koperasi sekolah. Usaha yang diajarkan oleh koperasi sekolah harus menganjur kebutuhan para siswa itu sendiri. Koperasi sekolah termasuk jenis koperasi serba usaha. Dikatakan koperasi serba usaha karena mengusahakan berbagai macam kebutuhan para siswa. Mengelola koperasi sekolah. Koperasi sekolah perlu dikelola dengan baik agar tetap berjalan dan berkembang. Mengelola koperasi sekolah bukan pekerjaan yang mudah. Diperlukan sikap kedisiplinan, ketekunan, dan kesabaran dalam mengelola koperasi sekolah dari para pengurus. Mereka harus bekerja keras agar koperasi sekolah dapat dijadikan salah satu alternatif terbaik untuk pemenuhan kebutuhan para siswa. 7. Manfaat koperasi sekolah. Pengelolaan koperasi sekolah yang baik membutuhkan pembinaan. Selain itu, pengelolaan koperasi sekolah yang baik akan membawa manfaat bagi kesejahteraan anggotanya. Sekian dari kami, ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.